Assalamualaikum. Semangat belajar. Adik-adik, kali ini kita akan latihan bersama tentang soal jangka sorong, mikrometer sekrup, neraca, stopwatch, dan gelas ukur. Yang pertama adalah jangka sorong. Dalam jangka sorong, adik-adik, ada dua skala. Ya, skala yang atas itu namanya skala utama, bisa kita singkat SU. Kemudian yang bawah itu namanya skala nonius atau bisa kita singkat SN. Untuk yang skala utama itu persis seperti penggaris ya adik-adik. Kemudian skala nonius itu menambah ketelitian dari jangka sorong. Itu bedanya penggaris. Kalau penggaris hanya skala utamanya saja. Kalau jangka sorong lebih teliti. Nah, ketelitian skala nonius itu 0,1 mm. Karena skala utama itu satuannya cm, maka skala nonius kita jadikan cm dulu. 0,1 mm sama dengan 0,01 cm. Kita lihat gambar. Misalnya ada gambar seperti ini. Berapa sih panjang benda? Kita lihat dulu. Skala nonius itu dimulai dari angka 0. Pembacaan pada skala utama berhenti jika ada skala nonius. Nah, maksudnya seperti ini. Skala utama, pembacaan skala utama itu 2,2 cm. Kok bisa? Nah, karena setelah 2,2 itu di bawahnya ada angka 0 skala nonius. Kita anggap saja angka 0 skala nonius itu sebagai lampu merah, berhenti membaca di skala utama. Ya. Kemudian berarti kita sudah menentukan ya skala utama. Skala utamanya tadi 2,2 cm. Berhenti di situ. Sudah saya beri garis merah lurus dengan angka 0. Kemudian kalau skala utama sudah ketemu, kita mencari skala nonius. Skala nonius ditentukan ketika garis dari skala utama dan nonius itu bertemu lurus. Nah, kita lihat di skala nonius. Pada skala nonius yang bawah, habis 0 kan 1. Itu kan nggak nyambung dengan skala utama. Kemudian 2 juga tidak nyambung dengan skala utama. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga ini yang saya beri tanda panah biru, itu antara skala utama dan skala nonius bertemu. Jadi, skala nonius yang tepat untuk panjang benda tersebut di angka 3. Sudah saya tulis, skala nonius sama dengan 3. Karena ada ketelitiannya, maka kita kali ketelitiannya. Yang satuannya cm. Berarti 3 kali 0,01 cm. Tadi skala utamanya kan 2,2 cm. Kemudian kita tambah 3 kali 0,01 cm sama dengan 0,03. Maka 2,2 ditambah 0,03 sama dengan 2,23. Satuannya cm. Kita coba soal jangka sorong. Nah, jika adik-adik bertemu soal seperti ini, jangan bingung ya. Lihat yang saya silang. Saya silang. Itu bukan berhenti membaca skala utamanya. Berhenti membaca skala utama itu ketika ada garis 0 pada skala nonius. Kita lihat dulu skala utamanya. Skala utama itu berhenti di 1,1 karena setelahnya di bawahnya ada
angka 0 skala nonius. Jadi harus berhenti di situ. Saya beri garis merah biar mudah melihatnya. Kemudian untuk skala noniusnya kita cari yang skala utama dan skala nonius itu garisnya bertemu. Ya. Skala noniusnya di angka 1 tidak ketemu 2, tidak ketemu 3, tidak ketemu 4, tidak ketemu 5, tidak ketemu 6. Sedikit ketemu tapi yang lebih tepat di 6,5. Ya kan? Antara 6 dan 7 berarti 6,5 atau 6,5. Maka skala noniusnya bisa kita tulis 6,5 kali ketelitiannya 0,01 cm sama dengan 0,065 cm. Kita jumlahkan. Skala utama tadi 1,1 cm. Kemudian ditambah skala noniusnya 0,065 cm sama dengan 1,165 cm. Paham ya adik-adik ya? Kemudian mikrometer skrup. Pada alat ini hampir sama dengan jangka sorong cara perhitungannya. Akan tetapi kalau jangka sorong itu skalanya atas dan bawah. Kalau mikrometer skrup itu skalanya kanan dan kiri. Misalnya gambar seperti ini. Kalau seperti ini menunjukkan bahwa skala utamanya itu yang sebelah kiri garis merah. Kemudian noniusnya itu sebelah kanan garis merah. Mikrometer skrup satuannya adalah milimeter karena mengukur ketebalan benda yang tipis. Kalau jangka sorong tadi kan sentimeter, kalau mikrometer skrup milimeter. Kita lihat ke soal. Nah, lihat skala utamanya dulu yang sebelah kiri garis merah. Itu ada angka 4. Ya kan? Terakhir ada angka 4. Kemudian ada garis di bawahnya. Itu menunjukkan bahwa benda di skala utama 4,5. Nilainya 4,5 mm. Paham ya? Kemudian untuk skala noniusnya prinsipnya sama. Bertemunya skala utama dengan skala nonius. Bertemunya garis skala utama dengan garis skala nonius. Pada gambar terlihat ada angka 45. Ya kan? Tapi tidak bertemu dengan skala utama. Yang bertemu adalah garis di atasnya. Nah, garis di atasnya 45 itu berarti 46. Semakin ke atas nilainya semakin bertambah ya. Karena naik satu langkah setelah 45 berarti 46. Skala nonius 46 kali ketelitiannya 0,01 mm sama dengan 0,46 mm. Tinggal dijumlah saja. Skala utamanya tadi 4,5 mm. Skala noniusnya 0,46 mm, kita jumlahkan menjadi 4,96 mm. Untuk prinsip jangka sorong dan mikrometer skrup itu sama. Soal kedua, mikrometer skrup. Bagaimana kalau seperti ini? Kita lihat skala utama sebelah kiri. Sebelah kiri menunjukkan 6,5 mm itu untuk skala utama. Kemudian skala noniusnya kita lihat. Ada angka 35 di atas tanda panah. Ya kan? Kita lihat yang di tanda panah. Di tanda panah itu ada garis nonius yang bertemu dengan garis skala utama. Berarti di situ, bukan 35. Di bawahnya 35 turun satu langkah berarti 34. Nah, kalau sudah bertemu seperti itu, skala noniusnya sama dengan 34. Jangan lupa kali ketelitiannya 0,01 mm sama dengan 0,34 mm. Kita jumlahkan ya. Skala utamanya 6,5 mm, skala noniusnya 0,34 mm.
kita jumlah sama dengan 6,84 mm. Gitu ya. Dan untuk neraca yang akan kita pelajari adalah neraca Ohaus. Ada beberapa macam neraca ya. Neraca Ohaus digital, neraca Ohaus 2 lengan, neraca Ohaus 3 lengan, dan neraca Ohaus 4 lengan. Yang pertama adalah jangka sorong. Dalam jangka sorong, adik-adik, ada 2 skala. Ya. Skala yang atas itu namanya skala utama, bisa kita singkat SU. Kemudian yang bawah itu namanya skala nonius atau bisa kita singkat SN. Untuk yang skala utama itu persis seperti penggaris ya adik-adik. Kemudian skala nonius itu menambah ketelitian dari jangka sorong. Itu bedanya penggaris. Kalau penggaris hanya skala utamanya saja. Kalau jangka sorong lebih teliti. Nah, ketelitian skala nonius itu 0,1 mm. Karena skala utama itu satuannya cm, maka skala nonius kita jadikan cm dulu. 0,1 mm sama dengan 0,01 cm. Kita lihat gambar. Misalnya ada gambar seperti ini. Ada lagi? Nah, ini tidak asing bagi adik-adik ya. Ada stopwatch mengukur waktu ya. Cara menggunakan stopwatch, kita tekan bagian atas. Sudah saya kasih tanda panah. Nah, ketika kita tekan sekali, maka jarumnya akan berputar. Ketika kita tekan 2 kali, jarumnya berhenti. Untuk mereset, maka kita tekan lagi. Ya, tekanan ketiga itu mereset. Paham ya? Kemudian soalnya. Nah, di stopwatch kita harus tahu ada lingkaran kecil, yang lingkaran kecil itu satuannya menit. Kemudian yang lingkaran besar satuannya adalah detik. Kita lihat yang dalam dulu. Di dalam itu menunjukkan jarum di 3, iya kan? Ada titik nomor 3 menunjukkan bahwa 3 menit. Kemudian baru kita melihat yang jarum besar di lingkaran besar. Setelah 5, 6 berarti 7. Kalau yang besar tadi satuannya detik. Berarti 7 detik. Kita jumlahkan saja. Hasil stopwatch tersebut menggambarkan 3 menit 7 detik. Paham ya? Yang perlu diingat, lingkaran kecil di dalam itu menit, yang di luar adalah detik. Tinggal dihitung saja. Nah, ini untuk mencari volume benda tidak beraturan, misalnya seperti batu. Kalau mengukur volume kubus, volume balok, ya kan, itu kan bisa menggunakan rumus. Tapi coba kalau batu, permukaannya tidak beraturan. Nah, tipsnya kita bisa menggunakan gelas perpancuran dan gelas ukur. Gelas berpancuran, nah gelas berpancuran itu yang ada seperti lehernya itu, kemudian gelas ukur yang lebih kecil, yang lebih pendek itu gelas ukur. Ya. Sebelumnya ada gelas berpancuran diberi air. Diberi air sekiranya itu penuh atau tidak tumpah. Kemudian setelah batu itu dimasukkan, maka air yang ada di dalam gelas berpancuran otomatis akan tumpah. Ya kan? Nah, kamu coba deh ambil air di dalam gelas penuh. Kemudian kamu masukkan batu. Pasti ada air yang tumpah. Ya kan? Nah, air yang tumpah itu menunjukkan besarnya volume
batu. Karena kita mau mengukur volume batu dalam contoh ini, maka menggunakan gelas ukur. Air yang tumpah tadi ditampung di gelas ukur agar ketahuan berapa volume batu. Dalam gelas ukur menunjukkan bahwa volume batu di angka 4, di skala 4. Jadi, air berada di skala 4 menunjukkan bahwa volume batu tersebut 4 ml. Ya, walaupun itu air yang tumpah, tapi besarnya sama dengan volume batu yang dimasukkan. Mudah ya? Ada juga mencari volume benda tidak beraturan hanya menggunakan gelas ukur. Seperti ini. Misalnya, sebelum batu dimasukkan, mengisi air terlebih dahulu 50 ml. Kemudian, setelah batu itu dimasukkan menjadi 100 ml. Untuk mencari volume batu itu, kita bisa melihat selisihnya. Yang awalnya 50 ml, kemudian menjadi 100 ml. Tinggal kita mencari selisihnya, yaitu volume akhir dikurangi volume awal. Volume akhir tadi 100 ml dikurangi 50 ml, sama dengan 50 ml. Jadi, volume batu tersebut adalah 50 ml. Bagaimana adik-adik? Apakah ada yang belum dipahami? Coba ketik di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.